Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Maaf mengganggu pekerjaan pagi ini. Tidak apa-apa. Silakan. Jadi dari sekolah kan ada tugas untuk membuat video tentang peluang usaha. Jadi kita disuruh untuk mencari orang-orang terdekat yang memiliki usaha kecil-kecilan atau usaha ya yang penting usaha lah untuk diwawancarai. Bisa Bapak bersedia. Kira-kira apa saja yang bisa Bapak bantu untuk memberikan penjelasan? Jadi kita hanya disuruh untuk menanyakan seputar usaha Bapak. Bisa. Jadi saya ingin bertanya, ini usaha Bapak usaha apa saja? Saya mengikuti usaha ini ada beberapa. Yang pertama itu berawal dari budidaya ikan lele. Dari budidaya ikan lele ini saya berpikir bahwa apabila panen atau musim saatnya pergantian air, itu tentu airnya pasti dibuang. Sehingga saya juga kebetulan hobi bertanam. Jadi saya menanam beberapa jenis tanaman yang ada, di antaranya stroberi, pisang, jeruk, dan tanaman sayur buah-buahan yang lain. Untuk usaha lele Bapak itu kira-kira latar belakangnya ke mana? Awalnya saya ini seorang PNS. Ya. Ya, jadi tentu menurut Bapak PNS itu penghasilannya tidak mungkin untuk mencukupi biaya keluarga, biaya hidup keluarga, juga ada kepentingan sosial yang lain, sehingga Bapak mencari solusi untuk penghasilan tambahan, sehingga ada beberapa usaha yang Bapak sudah lewati, mencoba, diantaranya ternak babi, ternak ayam, juga kios dan lain-lain. Tetapi kebetulan Bapak mendapat lahan ini, bisa beli ini lahan dari hasil saving itu, gaji itu, sehingga saya berpikir usaha yang bisa digeluti di lahan kosong ini kira-kira apa, dan di situ Bapak sharing pendapat dengan teman-teman yang budidaya ikan air tawar, diantaranya ikan lele. Ternyata ikan lele itu sangat menjanjikan hasil. Dia ini budidaya atau peternakannya mudah. Yang pertama, air tidak selalu kita ganti, malah dia lebih cocok untuk air yang sudah berlumut, sehingga saya lebih cenderung untuk membangun ini usaha. Jadi awal itu usaha ini saya sejak tahun 2016 itu dia dikatakan sebagai hobi. Jadi awalnya Bapak menganggap dia sebagai hobi, ternyata dalam perjalanan hasil komunikasi, menerima pendapat, informasi dari teman-teman yang budidaya, ternyata kebutuhan akan ikan air tawar ini juga di Kupang sudah cukup lumayan, karena ada warung pecel lele, ada masyarakat yang lebih suka untuk makan ikan lele karena proteinnya sangat tinggi sekali. Makanya yang mendorong Bapak itu untuk berusaha ikan lele dari situ. Ternyata pemasaran juga ya walaupun masih terasa sulit, tapi menurut Bapak setelah panen bisa berjalan, karena Bapak sudah bermitra dengan Bapak punya teman kerja sendiri, kebetulan dia juga budidaya. Jadi kalau ikan di sini sudah besar, teman ini dia punya habis, dia bisa ambil dari saya kira itu. Ini bagaimana perkembangan usaha ikan lele dan yang lain? Pada akhirnya mulai tahun 2021, tahun lalu, di situ saya menekuni pekerjaan ini, usaha ikan lele. Jadi dulunya Bapak punya bak itu hanya 3 ya. Tetapi tahun kemarin 2021 di situ Bapak ingin kembangkan menjadi suatu pengusaha yang kelak Bapak pensiun, Bapak akan tekuni ini.
dan bak yang saya sudah gunakan sekarang sudah mencapai 14 bak. 14 Nah, 14 bak dan hasilnya sangat bagus. Sangat bagus. Ya. Apa saja kendala dalam Bapak menghadapi? Kendala apa saja yang Bapak hadapi dalam usaha ini? Kalau kendala yang saya hadapi, yang pertama itu airnya memang saya beli. Iya. Kemudian biaya investasi untuk membangun bak-bak yang ada itu sangat membutuhkan modal investasi, tetapi bersyukur pada Tuhan karena Tuhan juga memberikan jalan keluar sehingga Bapak bisa men-saving penghasilan dari PNS itu, maka Bapak bisa membangun bak-bak ini. Jadi kendala itu Kendala biaya. kadang-kadang ya pertama modal, yang kedua itu kadang-kadang ikan itu ada penyakit ya atau virus, yang ketiga masalah pemasaran. Jadi yang perlu saya perhatikan itu bagaimana mencari solusi untuk pemasaran ini bisa lancar, karena kalau mau ditingkatkan maka pasar pun harus dilihat peluangnya cukup besar supaya semua yang dipanen, yang diproduksi bisa terakomodir. Bagaimana cara Bapak menghadapi kendala tersebut? Kendala ini tentu kalau modal ya saya harus menyesuaikan dengan penghasilan ya. Jadi saya tidak bisa memaksakan diri untuk pinjam dan lain-lain karena gaji PNS kan terbatas. Yang kedua, saya juga harus menyesuaikan jumlah dana yang ada untuk budidaya usaha. Jadi bibit yang saya beli pun sebatas modal yang ada dulu. Nanti ke depannya kita lihat mungkin ada peluang pinjaman lunak begitu. Nah, itu kita bisa pakai. Yang kedua, kalau penyakit, musim penyakit, sesuai informasi dari teman-teman yang sudah mendahului usaha, kalau ada ikan yang sudah mati, airnya segera diganti karena kadang-kadang itu bakteri atau penyakit yang ditimbulkan itu akibat kelebihan makanan sehingga dia mengendap di dasar air, lalu itu menjadi racun bagi ikan. Jadi kebanyakan saya sudah coba begitu, kalau misalnya ikan ada yang mati itu airnya cepat saya ganti. Berapa modal yang diperlukan untuk membuka usaha ini? Saya memang cukup besar karena modal investasi untuk membuat bak itu ya minimal satu bak itu lebih kurang 2 juta. 2 juta, sehingga modal yang saya gunakan untuk investasi ini sudah hampir 30 juta. Kemudian modal kerjanya itu minimal 10 juta sudah bisa berjalan gitu. Untuk mengisi ikan? Iya, mengisi ikan. Pembelian pakan dan obat-obat. Itu kan Bapak bilang 2021 baru ditekuni usahanya. Kira-kira apa penghasilan per bulan atau per hari perkiraannya mulai 2021? Kalau saya terus terang bahwa masa panen ikan dari penebaran benih itu sampai panen memakan waktu lebih kurang 4 bulan. Jadi setelah 4 bulan kemudian itu biaya yang sekarang saya budidaya ini benihnya ada lebih kurang 3.000 sampai 4.000. Awalnya 3.000 tahun lalu, tahun ini saya sudah bisa meningkat sampai 4.000. Itu biaya yang digunakan itu untuk pakan, kemudian bibit dan obat-obatan itu lebih kurang 7.000 sampai 8.000. 7 juta sampai 8 juta. Apa itu? Itu modal yang saya gunakan. Nah, di situ kalau musim panen setelah 4 bulan kemudian panen, hasilnya itu bisa mencapai belasan juta. Kalau tidak ada yang mati, toh yang saya biasa perhitungan dalam rencana pendapatan ketika benih itu diambil, mulai dari benih itu sampai selesai panen,
itu saya perhitungkan yang mati itu lebih kurang 2-300 ekor. Nah, itu supaya ada perhitungan perkiraan begitu. Nah, jadi setelah sudah mulai musim panen itu per hari itu minimal 4-5 kilo terjual. Iya. Nah, berarti per bulan itu minimal 2 juta sampai 2 juta setengah itu bisa diperoleh. Nah, itu pendapatan kotor ya. Selain usaha ini, usaha Bapak selain lele masih ada usaha lain? Seperti yang saya bilang tadi bahwa usaha lele ini ada usaha ikutannya, Iya. sehingga tidak ada yang terbuang. Di antaranya air. Ketika air itu diganti, setiap kali pergantian air itu saya menyiramnya di tanaman-tanaman yang ada. Jadi di dalam kebun ini ada tanaman pisang, ada tanaman ubi, ada lombok, ada juga stroberi yang sementara saya mau coba kembangkan. Itu tujuannya apa? Ketika air itu dikeluarkan dari bak, dia bermanfaat. Kemudian di samping itu daun-daun pisang, batang pisang yang ada ini kan ketika dia sudah tua atau sudah berbuah, kita potong pasti dibuang batang dan lain. Pisang. Itu ya, itu ada yang saya kebetulan saya ikat kambing 2 ekor itu untuk persiapan pakannya, dorong ke situ semua. Jadi tanaman-tanaman yang ada daun yang mau dibuang tidak bisa, yang masih mentah dikasih ke kambing. Kemudian yang kering itu saya olah lagi jadi pupuk organik. Oh, jadi semua di dalam kebun ini berguna. Bermanfaat. Ah. Bermanfaat ya. Jadi hasil-hasil yang ada nih, walaupun tanaman sayur tidak dijual tapi membantu kebutuhan keluarga. Iya. Mungkin sayur-sayuran dipakai makan, anak-anak makan buah pisang dan lain, itu bisa. Ya, saya kira itu. Tips dari Bapak untuk menjadi usaha. Tips dari Bapak untuk menjadi pengusaha. Tips saya untuk menjadi pengusaha ke depan itu pertama saya harus menyiapkan lahan yang baik, lahan. Ya. Kemudian harus memilih bibit yang baik. Jadi bibit yang ada itu tentu sebelum kita pesan, kita melihat dari hasil media sosial atau internet yang kita bisa Google, yang kita bisa lihat hasil yang dipasarkan bibit dari Pulau Jawa itu, karena saya belum bisa membuat benih sendiri. Kemudian berkaitan dengan pasaran itu yang harus dilihat peluang pasarnya, sehingga usaha itu tidak mandek karena pasarannya tidak jalan. Juga biaya modal. Kalau kita mau berkembang lebih bagus, kita harus menyiapkan modal atau mencari modal lebih baik lagi, lebih besar sedikit, supaya kita bisa tingkatkan hasil produksi itu. Juga ada hal-hal lain yang perlu saya pelajari dari budidaya ikan ini, karena ada berbagai macam faktor yang menyebabkan usaha itu bisa berkembang. Jadi tips itu semua yang berkaitan dengan usaha budidaya lele itu saya harus lebih banyak belajar lagi. Iya. Ya, jadi jangan bertahan yang ada, tapi punya tips-tips tertentu. Yang terutama itu adalah belajar, karena belajar tidak pernah dibatasi umur. Iya, betul. Jadi saya juga harapkan anak-anak seperti itu jangan berpikir saya sudah tamat SMA, saya sudah sarjana, tidak perlu belajar lagi. Tapi yang perlu diperhatikan adalah belajar di lapangan itu penting, tidak ada batas umur. Nah, saya kira itu. Sekian wawancara saya, Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan, dan terima kasih atas jawaban yang diberikan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam.